Nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. GW Abdil apa kabar? Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk beribadah. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, saudara. Kita mau satukan hati kita mau sama-sama, kita mau datang untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan pagi hari ini, dengan segala keberadaan kami, dengan segenap hati dan kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami datang dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bilang Kau ini ditinggikan Tuhan, bilang Kau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama datang menyembah Dia. Mari bawa segenap hatimu. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada bagiku. Sama yang percaya katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang tapi dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu, mari nyanyikan, mari sembahnya, ku nyanyikan haleluya, ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh di hidupku, sungguh Kau hebat Tuhan, Kau ajaib perbuatanmu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, Bapakku datang. Mari datang dan sembah Dia, nyatakan sama-sama saudara.
nyatakan sama-sama gimana Bang? Tak usah ku takut setelah sembuh, tak usah ku bimbang kau bimbangku, tak usah ku cemas kau beribu saat ku lemah kau kuatku. Setiap umat kami Tuhan, tak usah ku bimbang, kau bimbang aku, tak usah ku cemas, kau beribu saat ku lemah, kau sama-sama saudara. Sungguh kau hebat, engkau aja Tuhan, perbuatanmu kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama sembah Tuhan. Mari nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, nyanyikan kasih setianya. Mari nyatakan, kami sembah Kau aja Tuhan. Lebih lagi sama-sama jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, nyatakan, tinggikan nama Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan, oh, nyanyikan haleluya, oh, sungguh kau ajaib, perbuatanmu ajaib Tuhan, kami nyanyikan.
kami nyanyikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Yesus yang berkuasa, Kau di atas segalanya Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala raja. Kau nama di atas segala nama, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh, Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak dimuliakan Tuhan, sebab Kau Allahku, Kau Rajaku, selamanya Kau layak. Terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, I worship You. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari nyanyikan sama-sama. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari sama-sama lebih lagi kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Katakan, hanya Kau yang layak Tuhan, yang layak Tuhan. Mari angkat suara dan katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi sama-sama, mari katakan lebih lagi bagi Tuhan kita, bagi Raja kita Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari saudara-saudara, pujian bagi Allah kita, bagi Tuhan kita. Lebih lagi, haleluya. Segala puji, segala syukur, dan segala pengagungan hanya bagi nama Yesus.
Hanya selama-lamanya Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian kami. Dan hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami mau menyanyikan kebesaran-Mu. Kami mau menyanyikan kasih setia-Mu. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Karena sungguh ajaib dan perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, hati kami berlimpah dengan syukur. Oleh karena Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami yang selalu ada bersama kami, yang senantiasa menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama yang bersuka kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Kita mari kita menyatakan sama-sama saudara, kalau kita punya Tuhan yang besar, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Yang bersuka cita nyatakan, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari nyanyikan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Oh, nyatakan, aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari bersama-sama katakan, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari sama-sama sedekahkan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sama-sama angkat suaramu saudara. Kita nyatakan, mari nyanyikan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari nyatakan bersama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia,
lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita saudara. Buat Tuhan kita yang besar dan mulia, amin. Saudara masih suka cita, amin. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, come on. Kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan setiap usia bagi Tuhan, bagi katakan kalau Tuhan kami. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Bersama-sama kata Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari yang percaya nyatakan sama-sama. Lembah yang telah ku lewati, amin. Sebab Engkau sertaku. Mari yang dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tangan bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, mari sorakan. Yesus, kau kekuatan hidupku. Katakan benar langkahku Tuhan, amin. Engkau bangga setiap hari. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkaulah sumber kuatku. Mari bersama katakan lembah yang telah ku lewati. Engkau yang beserta kami Tuhan. Oh, dengan iman, dengan iman ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesus. Mari serupakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari serukan. Mari sorakan. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kita sorakan bagi Tuhan kita saudara, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari surga. Mari sorakan haleluya. Coba sama-sama kita sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara.
Wow, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Berapa banyak kita yang diberkati, amin. Yang bersuka kita boleh lambaikan tanganmu saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dan kita bangga kita punya Tuhan yang hebat, amin. Mari siapkan hatimu pagi hari ini lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan suara kebenaran-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Pagi hari ini kami buka hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang kami pegang teguh dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Kita kasih suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari nyatakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Mari dalam hadirat Tuhan saya ajak kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan yang terkasih. Mari nyatakan dan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Selamanya Tuhan, Engkaulah Tuhan, dan Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Pengharap, sama-sama sekali nyatakan saudara. Sampai detik ini ku melihat. Saya mau dengar Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
kami Tuhan, di pagi hari ini kami dibawa di hadapan. Kami sadar Tuhan, Engkau Allah yang telah memberkati setiap kami. Engkau Allah yang telah menyertai setiap kami Tuhan. Hari demi hari yang telah kami lewati Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, pagi hari ini kami mau juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di depan saat ini, yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak ini Tuhan menjadi generasi yang pandai cerdas, menjadi anak-anak seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka tumbuh kembangnya, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan, roh yang lebih lagi rindu untuk mengenal dan kebenaran-Mu Tuhan. Roh yang lebih lagi untuk membawa mereka hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Lah Tuhan, di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, bahkan dalam lingkungan sekolahnya, biarlah Tuhan Kau yang jagai, jauhkan dari pergaulan yang buruk, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Kami berdoa Tuhan, segala bentuk kuasa, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, bahkan juga kutuk-kutuk celaka maut, sakit penyakit, dipatahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan, yang berotoritas penuh bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Maka biarlah ketika firman disampaikan Tuhan, ada kegerakan Roh Allah terjadi bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang berbeban berat diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu ini balik kaki salib-Mu Tuhan, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan dinyatakan, ditegakkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan secara sederhana, agar kami dapat memahami, bahkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang luar biasa. Saya secara pribadi juga sangat diberkati. Haleluya. Sekali lagi shalom. Belum semuanya ya, masih lebih keras suara saya. Walaupun memang iya, saya keras karena pakai mic. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada pagi hari di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua bukan karena kuat gagah hebat kita. Kita percaya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai hari ini kita ada duduk di tempat ini bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sangat percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan maka pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau bawa syukur kita mau bawa hati kita, pikiran kita untuk kita lebih lagi dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap kita pada pagi hari ini akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Yang percaya boleh sekali lagi angkat tangannya. Angkat tangannya, jangan ragu-ragu, jangan malu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya, langsung saja. Tentunya semua udah pada kenal saya ya Bapak Ibu ya. Karena tiap minggu kan. Ya nggak tiap minggu sih, maksudnya sebulan sekali ya. Saya kesini ya. Nama saya siapa Bapak Ibu? Ya, nama saya sekali lagi saya perkenalkan diri ya. Nama saya Indra Sialoho. Dari marganya udah kelihatan saya orang Korea Utara. Amin. Ya, Korea Utara. Sialoho. Ya, saya dari suku Batak. Kalau teman-teman saya bilang termasuk nih pacarnya si Sandi nih bilang saya Batak Dale. Batak KW Bapak Ibu. Lahirnya memang saya lahir di Bandung, besarnya di Jakarta. Sama sekali di rumah sehari-hari juga enggak pernah berbahasa Batak. Jadi saya benar-benar enggak bisa bahasa Batak. Marganya doang Sialoho. Haleluya. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-4.
Tentu semua kita yang hadir pada pagi hari ini sudah familiar sekali dengan ayat ini dan kita sudah sering dengar, bahkan mungkin juga dari setiap kita ada yang ini menjadi ayat emasnya atau ayat hafalan atau menjadi ayat pegangan ya Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ke ayatnya, judul khotbah saya, coba slide balik lagi slide ini. Nah, judul khotbah saya adalah A Bit in Christ. Sama-sama dengan saya katakan A Bit in Christ. Ada yang tahu Bapak Ibu artinya apa? Yang muda-muda pasti tahu lah, apa artinya? A bit in Christ, artinya tinggal di dalam Kristus. Sama-sama dengan saya katakan tinggal di dalam Kristus. Yuk lebih semangat lagi yuk, tinggal di dalam Kristus. Amin. Saya ambil judulnya ini dari Alkitabnya yang versi terjemahan New King James Version Bapak Ibu. Jadi sempat saya kepikiran living in Christ, kayaknya enggak deh. Saya buka dari terjemahan bahasa Inggrisnya ternyata menggunakan kata a bit in Christ. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang keempat boleh dibuka sama-sama, yang ada Alkitabnya di HP boleh dibuka, atau juga yang enggak ada bisa lihat ke layar depan. Kelihatan ya tulisannya ya. Haleluya. Bersama-sama kita yang sudah di situ boleh katakan aku diberkati. Yohanes 15 ayat yang keempat sama-sama kita baca 3, 2, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Ya. Jelas sekali Bapak Ibu, firman Tuhan katakan tinggal di dalam aku. Ya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, sedikit latar belakang ya, FYI for your information. Latar belakang dari penulisan kitab ini, Yohanes 15 ayat yang keempat ini di mana Yesus sedang mengadakan perpisahan dengan murid-muridnya. Ya, kalau bahasa sekarang, bahasa gaulnya itu farewell ya. Pasti udah sering dengar farewell ya, kalau anak-anak muda pasti tahu ya, kalau yang Bapak Ibu tahu ya, perpisahan. Jadi dari Yohanes 13 sampai dengan Yohanes 17 itu menceritakan tentang perjalanan Yesus akan menuju kepada kayu salib, ya, menuju kematian. Dan itu dia di sana menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa inilah identitas realitas sejatinya Yesus yang akan menggantikan dirimu di atas kayu salib. Kalau kita berbicara salib pada zaman penjajahan Romawi ya kepada bangsa Yahudi, salib itu sangat hina Bapak Ibu. Ya, seharusnya kita yang disalibkan, tetapi Yesus yang disalibkan bagi setiap kita. Nah, pada malam hari itu sedang mengadakan perjamuan atau mengadakan perpisahan dengan murid-muridnya. Pesan tujuan ini disampaikan kepada murid-muridnya. Yesus mau sampaikan bahwa aku akan menggantikan kamu di atas kayu salib. Dan Yesus menyampaikan perumpamaan seperti perumpamaannya apa? Pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya dan Bapa adalah pengusahanya. Yesus memberikan perumpamaan itu, dan perumpamaan itu bertujuan tadi pertama untuk menyampaikan bahwa aku akan menggantikan kamu. Lalu yang kedua, tujuannya perumpamaan itu disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah untuk murid-muridnya itu mempersiapkan diri menghadapi perpisahan. Ya. Karena ya kita tahu Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ketika udah biasa, udah sering bareng pelayanan sama-sama, begitu akhirnya berpisah pasti akan mengalami yang namanya apa? Sedih ya Bapak Ibu, benar ya? Karena udah terbiasa, udah sering bareng. Nah, begitu berpisah pasti akan mengalami yang namanya kayak sepi atau kosong, pokoknya sedih lah gitu. Apalagi pada waktu itu murid-murid Yesus memiliki pola pikirnya bahwa kalau Yesus jadi raja berarti aku jadi jenderalnya. Pola pikirnya seperti itu sebelum Roh Kudus dicurahkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Pola pikirnya masih mindset dunia. Kalau Yesus jadi raja, aku berarti jadi panglimanya. Si Petrus berpikir jadi raja, yang lain-lainnya jadi menteri-menterinya. Nah, ketika hal itu mereka miliki dalam pemikiran murid-muridnya itu, maka Yesus malam hari itu menyampaikan pesan itu tujuannya untuk bisa mempersiapkan diri mereka supaya tidak sepi, tidak sedih, tidak lagi berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dengan kata lain,
Maksud yang akan disampaikan Yesus bahwa nanti itu kurang lebih gini kalau pakai bahasa saya, you and I akan LDR. Paham ya Bapak Ibu ya? You and I akan LDR. Gitu. Dan saya percaya Bapak Ibu sangat sulit pasti. Ya memang saya single ya. Tapi di sini Bapak Ibu ada yang pernah waktu masa muda, saya mau nanya yang pernah LDR. Boleh angkat tangannya? Ada? Bapak Ibu nggak ada ya? Semua pasti satu kota ya? Hubungannya jarak jauh nggak ada ya? Yang muda-muda nih berempat nggak pernah LDR ya? Oke. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Yesus malam hari itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya, persiapkan dirimu bahwa kita nanti akan berpisah secara fisik, tidak akan terlihat lagi secara kasat mata. Jadi persiapkan untuk supaya bisa mempertahankan hubungan yang vital dengan Tuhan. Itu tujuan Yesus sampaikan perumpamaan pokok anggur ini kepada murid-muridnya. Dan saya percaya Alkitab eksistensinya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Ya. Firman itu berlaku kepada murid-muridnya pada waktu itu, berlaku juga bagi setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Bah, Tuhan mau mengingatkan setiap kita untuk kita bisa mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Kita lagi LDR secara kasat mata nih, tidak kelihatan. Digambarkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mempertahankan hubungan itu. Nah pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ya, bagaimana untuk bisa mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana mempertahankan hubungan yang vital dengan Tuhan. Ini perlu Bapak Ibu. Ketika kita membangun suatu hubungan relationship, ya, secara satu kota aja, kelihatan aja, itu aja nggak mudah. Masih ada yang namanya cekcok, masih ada yang namanya miskomunikasi, masih ada yang namanya apalagi pertengkaran lah, macam-macam banyak rupanya. Apalagi yang nggak kelihatan secara depan mata, jarak jauh. Dan itu sangat perlu sekali yang namanya komunikasi. Saya mau tanya Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini. Beberapa mentor saya, beberapa senior-senior saya sering mengatakan, bahkan yang sudah nikah, yang lebih dahulu nikah, bahwa rumah tangga itu 80-90% adalah komunikasi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, komunikasi. Sisanya baru hal-hal yang lain. Benar ya? Nah begitu juga pada pagi hari ini Tuhan mau sampaikan mengingatkan kita, pertahankan hubungan. Nah, pertahankan hubungannya bagaimana? Yang pertama, di sini saya pelajari dan saya renungkan. Yang pertama, tapi sebelum itu, buka slide berikutnya. Kata tinggallah dulu ya. Yesus perintahkan, Yesus ingatkan setiap kita tinggallah. Karena tahu dia mau berpisah, makanya Yesus menyampaikan, mengingatkan setiap kita untuk tinggallah di dalam Kristus. Kata tinggallah dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata meno, sama-sama dengan saya katakan meno. Meno yang artinya tinggal, menetap, bertahan, melekat, bahkan berdiam terus, secara terus-menerus. Dan sifatnya ini aktif Bapak Ibu, bukan sementara, bukan sesekali. Ada yang pernah lihat ketika tinggal di satu tempat, belum nyampe tinggal dalam satu tempat, tapi dia dalam sehari udah berpindah-pindah, terus dikatakan bahwa itu dia tinggal di situ. Ada yang pernah lihat Bapak Ibu? Nggak ada kan? Paham nggak Bapak Ibu? Nggak ada kan? Pasti dia tinggal di situ kan? Berdiam diri untuk bisa menjalin hubungan dengan orang-orang sekitarnya atau mungkin hubungan pribadi lah, relationship. Kalau dia ada pindah-pindah, pasti dia nggak bisa mengenal orang yang dia mau tuju itu atau lingkungan yang sekitarnya di mana tempat ia bersosialisasi. Tidak akan bisa mengenal kalau dia pindah-pindah, kalau dia bergerak terus-menerus. Saya mau tanya anak-anak muda nih, yang PDKT mungkin dulu, kalau dia nggak konsisten, menetap, komunikasinya akan bisa mengenal nggak? Nggak akan kan? Jadi, maka dari itu Yesus mengingatkan setiap kita melalui firman Tuhan pagi hari ini, tinggallah menetap. Ya, secara aktif, terus-menerus, melekat, bertahan. Menggunakan kata bertahan berarti dalam keadaan situasi yang tidak baik, mungkin dalam keadaan yang tidak enak, mungkin dalam keadaan yang pahit,
harus bisa bertahan. Yang pertama, jadi Yesus menekankan bahwa kehidupan rohani, slide berikutnya, Yesus menekankan bahwa kehidupan rohani tidak dapat berdiri sendiri, Bapak Ibu. Sama-sama dengan saya katakan amin. Manusia tidak bisa menghasilkan buah rohani tanpa hubungan yang hidup dengan Kristus. Maka itu Yesus perintahkan dan ingatkan, tinggal, bertahan, aktif, bukan hanya sementara, bukan hanya sesekali, ya, tapi terus menerus, menetap, jangan pelin-pelan, jangan kemana-mana. Tanpa tinggal di dalam Kristus, kita tahu doa pasti menjadi kosong. Ada amin? Layanan sia-sia, apapun yang kita kerjakan serasa hambar, serasa seperti kayak gak ada sesuatu yang bisa, kayak kurang puas, terus kayak kurang puas, kayak kurang aja gitu rasanya. Maka dari itu tinggallah, Yesus bilang tinggallah. Nah, yang pertama, bagaimana kita mempertahankan hubungan yang vital ini? Yang pertama, slide berikutnya. Yang pertama di sini saya pelajari dan saya renungkan adalah hidup di dalam doa. Sama-sama dengan saya katakan hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Kita buka firman-Nya dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6, boleh slide. Kalau nggak salah saya tampilin di slide-nya. Oh, belum ya? Hidup dalam doa ya. Efesus 6 ayat yang ke-18 boleh dibuka kitabnya. Efesus 6 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, berdoalah senantiasa. Tapi saya bacakan secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Efesus 6 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi setiap kita yang hadir pagi hari ini. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sana kita garis bawahi dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu. Sama-sama dengan saya katakan berdoalah setiap waktu. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita hidup mengikut Kristus. Kita berdoa tidak melihat waktu. Kapan saja kita bisa berdoa. Amin. Ya. Dan dimanapun saja kita bisa berdoa. Dan ini adalah komunikasi. Kita percaya dalam kekristenan kita sudah sering dengar bahwa doa adalah komunikasi. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Maka dari itu yuk hidup dalam doa. Berdoalah dengan senantiasa. Artinya setiap waktu. Ya, berdoa dalam roh. Di sana dikatakan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Jadi melalui doa kita menjaga komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa itu juga kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu siapa yang bakal jadi penyelamat kita, penolong kita. Ketika kita doa, berarti Dia yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Apalagi kalau kita berdoanya sudah pasti di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama yang lain. Amin. Doa. Jangan lagi banyak kata, saya banyak sekali menemukan orang di luar sana menyempatkan, bukan menyediakan. Dalam 24 jam waktu yang diberikan Tuhan bagi kita, masa kita nggak bisa menyediakan waktu 1 jam atau mungkin setengah jam untuk kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan? Harus bisa dong ya. Amin. Amin. Tuhan 24 jam lebih tiap hari memberkati setiap kita. Tapi kita masa 1 jam saja kita tidak bisa menyediakan waktu itu. Banyak orang malah menyempatkan. Bahkan nanti ketika nggak sempat bilangnya, ya udah nggak sempat. Alasannya sibuk bekerja. Alasannya apa lagi? Ya, gua aja lagi banyak masalah. Justru karena banyak masalah datang sama Tuhan, berdoa. Dan kita percaya ketika kita berdoa, banyak terobosan pasti terjadi. Amin.
Saya sering ketemu beberapa komunitas pendoa-pendoa syafaat, Bapak Ibu. Ya, mereka selalu mengatakan begini. Banyak doa pasti akan banyak terobosan. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan bakal jawab doa kita, waktunya kapan itu suka-sukanya Tuhan. Benar ya? Kita nggak bisa mengatur Tuhan seenaknya. Tetapi yang kita lakukan bagian kita adalah terus berdoa. Sekalipun doa itu belum dijawab. Amin. Terus berdoa sekalipun keadaan kita lagi tidak baik-baik saja. Terus berdoa sekalipun mungkin waktu atau kondisi yang tidak bisa membuat kita untuk berdoa. Karena pekerjaan, tetap terus berdoa. Berikan, sediakan waktu itu. Maka kita akan menjaga komunikasi kita dengan Tuhan ketika kita berdoa. Kita lihat contohnya Daniel. Siapa di sini yang nggak tahu tokoh Alkitab Daniel? Pasti tahu semua ya. Ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nanti pulang dari sini baca Alkitabnya. Amin. Kita lihat Daniel luar biasa kan? Bahkan dari muda dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Jam-jam doanya, Alkitab katakan berapa? 3 kali sehari. Benar ya? Pada waktu itu, dia lakukan seperti itu. Tapi puji Tuhan, kita sekarang bisa kapan saja. Amin. Kenapa nggak kita manfaatkan? Kenapa nggak kita pergunakan? Ya, itu karunia Bapak itu anugerah dari Tuhan, kita bisa berdoa dimanapun dan apapun. Tapi bukan berarti juga doa pinggir jalan, ya, seperti yang dilakukan beberapa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak seperti itu. Tetap doa. Sediakan waktu, sediakan ruangan dan tempat untuk berdoa. Dan saya percaya sekalipun apapun kondisi kita pagi hari ini, saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini. Mungkin lagi mengalami sakit penyakit kah, mungkin lagi mengalami masalah ekonomi kah, mungkin lagi mengalami masalah keterikatan kah, atau mungkin lagi menghadapi mungkin anak-anaknya yang ya agak sulit untuk dibangun, dibina. Ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita menempatkan ketergantungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan bekerja. Amin. Buahnya pasti akan kita lihat. Yohanes 15 ayat 4 katakan, ketika kita jauh dari Tuhan, layaknya kita rantingnya melepas dari pokok anggur ya, kita tidak dapat berbuah. Amin. Tapi sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu, saya bukan berarti anti dengan yang namanya berkat, tapi juga saya tetap ingatkan sebagai hamba Tuhan dimanapun saya melayani, bahwa buah-buah yang dimaksud di sini bukan sekedar berkat secara materi. Amin. Bukan hanya materi. Berkat yang terutama yang Tuhan sediakan adalah keselamatannya. Amin. Keselamatan. Kesehatan, melalui kesehatan kita bisa bekerja. Amin. Dan menghasilkan. Yuk doa, hidup dalam doa. Hidup dalam doa. Setiap kita mau melangkah, kita berdoa. Saya mau membuat kebenaran firman Tuhan ini, saya juga berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Ditambah lagi hari ini saya jarang-jarang sih ya, puji Tuhan. Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Ibu Gembala, Ibu Trisna yang memberikan kesempatan. Hari Minggu ini saya ya diberikan kesempatan melayani khotbah 2 sesi. Ini sesi pertama saya, sesi kedua saya nanti sore. Tentu saya harus menyediakan khotbah saya 2 yang berbeda. Dan itu saya doa Bapak Ibu. Saya doa. Apa yang harus saya mau sampaikan, yang Tuhan mau taruh di dalam hati saya untuk berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan hari-hari ini yang saya lihat memang banyak pengajaran-pengajaran yang terlalu istilahnya meninabobokan. Maka dari itu saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk, tinggallah. Kita nggak usah dulu berbicara berkatnya. Saya percaya berkat Tuhan pasti Tuhan telah sediakan. Amin. Tapi Tuhan rindu setiap kita lakukan bagian kita, yaitu tinggal di dalam Dia. Menetap. Yang pertama,
mempertahankan hubungannya dengan hidup di dalam doa. Ada amin? Hidup di dalam doa. Dan yang kedua, bersekutu dengan tubuh Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Ibrani 12 ayat yang Ibrani 10 ayat yang ke-25. Boleh dibuka firman Tuhan? Ibrani 10 ayat yang ke-25. Sampai di sini Bapak Ibu, paham ya Bapak Ibu ya? Tuhan mengingatkan kita tinggal di dalam Dia untuk supaya kita mempertahankan hubungan yang vital. Yang pertama tadi hidup di dalam doa. Ya, mempertahankan hubungannya dengan komunikasi, hidup dalam doa. Yang kedua, bersekutu dengan sesama tubuh Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, kita baca bersama-sama ya, 3, 2, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Yes. Jangan menjauhi persekutuan ibadah. Ada banyak orang-orang di luar sana yang saya jumpai, mereka berusaha cari alasan untuk tidak ikut ibadah dengan segala macam alasan. Ya, ibadah tengah minggu, ibadah minggu raya. Ya memang tidak diharuskan, kalau nggak ibadah nggak ada kata-kata kamu berarti berdosa, nggak ada. Tapi Tuhan mau, Tuhan rindu setiap kita. Yuk bersekutu dengan sesama. Karena di situ dikatakan apa tadi? Supaya bisa saling menasehati. Saling apa lagi? Dikatakan? Membangun. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, hubungan dengan Tuhan perlu dipelihara dengan lewat persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi melalui komunitas rohani, kita bisa saling meneguhkan, saling menasihati dan bertumbuh bersama. Ada pernah lihat Bapak Ibu saudara dalam Tuhan hidup di dalam persekutuan sesama, orangnya tidak orang lain atau orang yang ada di komunitas itu tidak dinasehati, tidak ditolong, tidak dibangun. Ada pernah lihat? Gak ada kan? Pasti dinasehatin kan? Pasti dibangun kan? Pasti ditolong, bener kan? Gak ada enggak. Kalau ada ya maaf kata Bapak Ibu, bertobat. Ya, komunitas rohani itu harus bisa saling membangun karena kita sesama tubuh Kristus. Ya, saya dengan tegas katakan itu. Harus bisa saling membangun, saling menasihati. Ya, supaya orang-orang di luar sana juga yang sedang lemah imannya, dia bisa dibangun lagi, dibangkitkan kembali imannya sehingga dia bisa tinggal di dalam Kristus. Dia bisa tahu siapa Tuhannya, dia bisa tahu siapa yang harus layak dipuji, siapa yang layak disembah. Amin. Jangan jauhi ibadah. Jangan jauhi persekutuan. Saya punya kesaksian ya, orang tua saya dulu sih sebelum bertobat, bapak saya. Dulu kita masih di gereja lama, gereja oikumene gitu ya. Selalu kan biasa ada ibadah rumah tangga tuh. Ya, kalau gereja-gereja ini kan ibadah rumah tangga, kepala rumah tangga lah gitu di tengah-tengah minggu. Nah itu bapak saya dulu kalau setiap diadakan ibadah di rumahnya, kebetulan dapat jadwal di rumahnya, bapak saya itu selalu kabur dengan segala alasan. Jadi nanti kalau para jemaat atau para pengerja yang datang beribadah di rumah itu tuh nanya, bapaknya mana? Mama saya cuma jawab, ya lagi kerja gitu. Padahal mah kabur nggak tahu kemana gitu kan. Lagi kerja. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan sekarang udah bertobat bapak saya. Dulu begitu bertobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ibadah terus bapak saya, Bapak Ibu. Beneran. Ya, Tuhan Yesus saksinya. Ini saya berdiri di mimbar, saya nggak akan bersaksi dusta. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ibadah terus. Baru bertobat, ya kan? Gitu. Ya kalau sekarang 2-3 kali gitu. Rajin terus ibadah. Dan pemulihan terjadi. Gitu. Bahkan apa yang dipergumulkan Bapak saya, Tuhan berikan jawaban.
Ketika dia datang sungguh-sungguh cari Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, rajin beribadah, tidak jauhi persekutuan. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan hubungan yang vital dengan Tuhan. Cara mempertahankan yang ketiga adalah miliki kasih yang murni kepada Tuhan. Ini dengan kata lain, menjaga kasih mula-mula Bapak Ibu. Menjaga kasih mula-mula. Ada banyak orang di luar sana, dulu mungkin semangat melayaninya tuh luar biasa. Bahkan seharian penuh. Ya, tapi begitu udah, itu waktu masih belum pekerjaannya, belum stabil, belum diberkati. Begitu pekerjaannya udah diberkati, begitu pekerjaannya udah stabil, dia udah gak semangat lagi. Udah gak seperti waktu awal mula-mula. Pernah gak ketemu gitu? Pernah gak? Jawab jujur Bapak Ibu, pernah gak ketemu gitu? Terus nanti udah gitu banyak alasannya tuh. Saya pernah Bapak Ibu ketemu yang begitu. Alasannya banyak banget. Ya gue kan udah sibuk nih, bisnis gue begini. Gue harus begini, nunggu dulu settle lah nanti begini. Dulu waktu bisnisnya belum diberkati, saya saksi matanya ya. Ibadahnya tuh, tangan luar biasa gitu kan, semangat melayani, diajak pelayanan, ayo gas. Saya nggak bilang tinggalkan pekerjaan ya Bapak Ibu ya, paham ya? Saya nggak tinggal pekerjaan. Tapi kalau sudah diberkati, yuk bijak-bijak menggunakan waktunya, bagi waktunya. Amin. Amin. Jangan sampai, saya dari dulu selalu bilang Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di Semarang, pelayanan di kota-kota lain, saya selalu bilang sama beberapa anak-anak muda bahwa ada soalnya sering saya jumpai mereka, ya karena sekolah Kak, banyak tugas, banyak PR, ya karena pekerjaan Kak, lagi banyak deadline gini. Awal dulu dia semangat banget melayani, gitu. Kasih mula-mulanya, api-apinya menggebu-gebu. Gitu. Nah saya selalu bilang sama mereka, jangan sampai pelayananmu kendor dengan alasan pekerjaanmu. Tapi jangan juga pekerjaanmu kendor dengan alasan karena melayani Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi harus seimbang. Tapi tetap api kasih mula-mula itu dijaga. Amin. Saya nggak bilang ya tinggalkan pekerjaan, tinggalkan studi. Enggak. Dulu papa saya waktu saya masih kuliah S1 di UPN Veteran, papa saya bilang awal-awal saya pelayanan, saya menggebu-gebu tuh Bapak Ibu. Hari Minggu tuh dari pagi matahari belum terbit sampai matahari terbenam lagi. Ya, cabang gereja saya yang sebelumnya dulu di cabang Cawang Kencana itu saya 6 sesi. Ya, dulu di situ saya belum pelayan mimbar, masih pendoa syafaat, asyir gitu-gitu. 6 sesi saya ikutin Bapak Ibu. Dari matahari, karena mulainya jam 7 sesi pertama. Sesi terakhir jam 7 malam. Dari matahari belum terbit sampai matahari terbenam tuh. Ya kan seperti pujian ya kan jadinya kan? Gitu. Nah, Bapak saya ingetin saya, kalau IP-nya di bawah 3 kamu berhenti pelayanan. Ya, akhirnya apa? Saya berusaha dong supaya IP saya nggak di bawah 3. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Supaya saya juga tidak menyalahkan pelayanan, supaya saya juga tidak menyalahkan alasannya kuliah. Ada amin? Ya. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu. Tapi tetap api saya menyala-nyala. Saya tetap bertanggung jawab dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Puji Tuhan dari semester 1 sampai dengan akhir IPK saya di atas 3, nggak pernah di bawah 2. Walaupun nggak cum laude, nggak 3,5 gitu ya, tapi saya bertahan di atas 3. Ya jujur aja 3,1, 3,3, 3,4, hampir-hampir lah tipis-tipis, ya kayak gitu-gitu aja tuh, betul-betul gitu-gitu aja gitu. Ya. Tapi saya pertahankan itu Bapak Ibu, supaya saya tidak, ya karena pelayanan ini capek nih, terus kuliah juga, ya karena pelayanan ya karena kuliah nih, terus pas kuliah ya karena pelayanan nih, makanya ya tidak seperti itu. Kasih mula-mula harus dijaga. Amin. Karena itu bentuk kita mempertahankan hubungan vital kita dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan, kita menetap di dalam Tuhan. Aktif, bukan hanya sementara, bukan hanya sesekali. Ini poin yang ketiga.
kita perlu menjaga kasih mula-mula itu. Kita buka firman-Nya di Wahyu 2 ayat 4. Pemain musik boleh saya undang maju ke depan. Ya udah yang terakhir sih ya. Kalau yang terakhir mah pasti senang semua orang. Yuk pemain musik boleh maju ke depan. Wahyu 2 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi setiap kita yang hadir ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita tahu kitab Wahyu ditulis oleh siapa? Yohanes. Yohanes murid Yesus ya. Yang diasingkan ke Pulau Patmos. Dibunuh nggak bisa ya kan. Akhirnya diasingkan. Di sana dia diberi hikmat oleh Tuhan. Dia tuliskan kalimat ini untuk menyampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Pada waktu itu bahkan juga berlaku sampai saat ini. Di mana adanya suam-suam kuku. Tapi Tuhan mau setiap kita tidak suam-suam kuku. Tapi kita terus menyala-nyala menjaga kasih mula-mula itu. Amin. Ya, saya rindu, saya doa, bukan hanya saya pribadi, tapi setiap kita yang hadir pagi hari ini, yuk pertahankan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Bukan karena kita bisa berdiri sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Siapa kita Bapak Ibu? Tapi karena kasih-Nya, kita bisa ada di tempat ini. Maka Tuhan cuma minta, tinggallah, yuk tinggallah. Menetap, bertahan, jangan kemana-mana. Maka janji Tuhan, engkau akan berbuah. Amin. Menjadi dampak, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Saya melihat satu reels video yang lewat di FYP saya Bapak Ibu. Ada seorang suami istri, ya, suaminya lagi sakit, ternyata dia seorang hamba Tuhan, istrinya ngontenin, lagi sakit, tiba-tiba lagi videoin, sebelahnya seorang wanita lagi menangis, dengaran suaranya, aduh aku capek, aku sakit, Tuhan Yesus tolong aku. Karena mendengar kalimat itu, si hamba Tuhan, ya laki-laki ini terbangun dong, gerakan. Akhirnya dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Tuhan, karena melihat ini, lalu menawarkan, mendoakan. Ternyata si wanita yang menangis di sebelah tempat tidur dari hamba Tuhan ini, mengalami KDRT Bapak Ibu. Nah, ini kita berdampak. Gak harus selalu berbicara yang kita bisa memberkati dia secara materi. Kalau kita belum cukup untuk materi, tapi setidaknya kita bisa berdoa bagi orang sekitar kita. Amin. Iya. Saya lihat lagi di akhir video itu sudah pulang dari rumah sakit wanita itu dan menyampaikan terima kasih sudah pulih. Selebihnya urusan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, bahkan suaminya yang melakukan KDRT kepada wanita itu. Tapi setidaknya kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Dia, kita harus berbuah, berdampak, amin, mendoakan. Dan saya percaya kita semua pasti pernah mengalami sekalipun doanya belum dijawab, mungkin masalahnya belum selesai saat itu, tapi kita ada kepuasan, kelegaan. Pernah Bapak Ibu? Saya sering mengalami itu Bapak Ibu. Masalahnya nggak selesai hari itu juga. Belum dijawab. Tapi kita kayak, wow, amazing. Kayak puas. Nah inilah ketika kita hidup dalam doa, bersekutu dengan tubuh Kristus. Dengan menjaga kasih mula-mula. Tetap intim dengan Tuhan sekalipun keadaan mencekik. Bahkan dalam keadaan mungkin kritis, kita katakan Yesus tetap Tuhan sekalipun dia belum menolong. Kita mau tetap katakan dia Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Yuk tinggal di dalam Tuhan. Kita akan melihat buah-buahnya. Kita akan bagi setiap kita. Jangan biarkan Bapak Ibu rutinitas menggantikan kasih yang tulus. Hubungan dengan Tuhan harus selalu dipenuhi kasih. Karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Maka kita harus mengasihi Dia. Bukan kewajiban semata Bapak Ibu. Kita melayani, saya ya, berkhotbah, worship leader, pemusik,
asyir, pendoa syafaat, siapapun. Bukan karena kewajiban, tapi karena kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Siapa kita? Kita besok juga gak ada yang tahu. Kita jadi apa? Mungkin kita dipanggil Tuhan. Benar tidak? Mengasihi dengan kasih yang murni lagi sama Tuhan. Sebagai penutup, Timothy Keller mengatakan demikian, Bapak Ibu. Saya langsung terjemahkan bahasa Indonesianya ya. Ketika engkau dipersatukan dengan Kristus, hidupnya menjadi hidupmu. Engkau tidak lagi menarik kekuatan dari akarmu sendiri, tetapi dari akarnya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bukan lagi kita yang mengandalkan kekuatan kita, bukan lagi kita Bapak Ibu, tapi Tuhan yang ada dalam kita. Amin. Kalau hidupnya ada dalam kita, biarlah hidupnya Tuhan itu boleh nampak bagi orang-orang sekitar kita. Dan setiap orang di sekitar kita pasti diberkati luar biasa. Saya boleh satu pantun Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Sambil saya undang bangkit berdiri yuk. Kita mau akhiri Natua pagi hari ini. Pergi ke pantai makan buah cempedak. Rasa manisnya selalu menggoda. Kalau mau hidupmu berdampak, tinggal dalam Kristus, jangan kemana-mana. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, yuk angkat kedua tanganmu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku Tuhan, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi
GBI Abdil Sunter dengan iman katakan, oh kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kami akan terbang tinggi, bukan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi, kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku Tuhan, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, bawa syukur-Mu, bawa kerinduan-Mu, katakan aku mau tinggal di dalam Kau Tuhan. Mari berkatakan, deklarasikan, aku mau menetap di dalam Kau Yesus. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Sembah nama-Mu Yesus, terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan mengingatkan setiap kami untuk tetap tinggal di dalam Kau. Banyak hari-hari ini Tuhan, di akhir zaman ini anak-anak-Mu Tuhan yang mau diberkati saja tapi tidak mau melakukan firman. Kami tidak mau Tuhan menjadi bilangan-bilangan orang-orang itu. Kerinduan kami pagi hari ini, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan sabda-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Kau Tuhan, menetap. Bagaimana mempertahankan hubungan ini Tuhan? Kami mau terus hidup di dalam doa. Yang kedua, kami mau terus bersekutu dengan sesama tubuh Kristus. Dan yang ketiga, kami mau Tuhan menjaga kasih mula-mula, memiliki kasih yang murni dalam melayani-Mu Tuhan, mengasihi. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus materaikan firman itu di dalam hati kami. Kami tidak mau lari kemana-mana. Kami mau tetap menetap di dalam Kau Tuhan. Bukan hanya berdiam secara pasif, tapi kami mau aktif terus berkomunikasi dengan Kau Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik, buah yang manis di dalam Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih buat namanya Pastor Indra yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami pagi hari ini. Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya saudara kita akan bawa persembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bila firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami sudah diberkati Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami siap memberi dengan sukacita. Dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik jemaat Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan melihat untuk warta sepekan kita saudara. Shalom Jemaat Tuhan, kita dengarkan pengumuman Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025. Hari Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025 diadakan ibadah wanita Indonesia pukul 5 sore. Pembicara, Ibu Mika Astuti, pemimoin pujian, Ibu Coalime. Dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 diadakan ibadah anak, yaitu Rabu Ceria atau Racer pukul 16.30 sore. Bapak Ibu yang mempunyai anak TK sampai SD bisa ikut menghadiri ibadah anak di tempat ini. Yang bertugas Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025, pembicara, PDT, Paul G. Tuanakota, M.Th. Doa syafaat, PDM, Hosea Herlambang. Penerima tamu, PDP Juliawati, Kolektan, Ibu Tati dan Ibu Mika, Multimedia Desi. Yang berulang tahun di bulan Oktober adalah Tamara Gracia tanggal 8 Oktober, Ibu Sumyatin tanggal 10 Oktober, Ibu Purnama Siahaan tanggal 15 Oktober, Ibu Sri Rahayu tanggal 16 Oktober, Ibu Koa Giokpue tanggal 27 Oktober. Terima kasih sudah mendengarkan pengumuman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless.
Baik demikian untuk warta sepekan pada hari ini. Boleh kita sama-sama berdiri jemaat Tuhan yang terkasih. Saya rindu kita ini berkati Tuhan. Boleh sama-sama kasih salam kanan kiri katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita nyatakan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Lebih lagi sama-sama nyatakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Oh Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus, Yesus ku Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Karyamu terindah buat setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami datang ke hadapan-Mu Allah. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Kau sungguh luar biasa di hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami telah mendengar kebenaran firman Allah. Mari Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus untuk mau melakukan setiap perintah yang saat ini datang kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Untuk kami melakukan setiap Tuhan Yesus keinginan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Perjalanan Tuhan Yesus kehidupan kami bersama Engkau, kami telah lihat karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Oleh karenanya melalui Roh Kudus, beranikan setiap kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di hidup kami. Untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak Indra Tuhan Yesus Kau pakai lebih heran dan luar biasa. Dalam setiap yang beliau lakukan Tuhan tolong. Setiap langkah hidupnya kami percaya Kau buat berhasil buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati apapun yang dia lakukan Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam apapun pekerjaannya, dalam keluarganya. Mari Tuhan Yesus kami percaya kalau dia Tuhan Yesus boleh berkarya bagi Engkau. Kau tambahkan terus Tuhan hikmat, marifat dan kebaikan Allah. Biarlah dia boleh melangkah, dia menjadikan dia kepala bukan ekor. Dan nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati gembala sidang kami, berkati para aktivis. Para imam musik yang saat ini melayani kami Tuhan. Kau boleh berkati anak-anak musik ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka melayani Engkau sesungguhnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama-Mu terus dimuliakan. Kau semakin Tuhan urapan-Mu khusus atas para imam musik-Mu. Karena mereka membawa jemaat-Mu untuk lebih dekat ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karenanya berkati mereka Tuhan. Tidak hanya skill dan kemampuan. Tapi juga Tuhan Yesus kasih Allah. Dan Tuhan Yesus kerendahan hati. Boleh ada dari setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat di tempat ini Tuhan. Yang mungkin saat ini kami lihat Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Yang lemah imannya. Yang mungkin Tuhan Yesus saat ini membutuhkan Tuhan. Tapi mereka dipenuhi dengan kesedihan Tuhan tolong. Kami bawa jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan. Kau tolong yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memerlukan Tuhan, Tuhan kuatkan. Dan Kau perbaharui setiap hati mereka Tuhan. Untuk kembali Tuhan mereka boleh melangkahkan kaki ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena hari-hari tidak semakin baik Tuhan. Oleh karenanya pakai setiap kami menjadi Tuhan Yesus warga kerajaan-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau pakai juga Tuhan Yesus para jemaat-Mu yang saat ini hadir. Tuhan boleh kuatkan iman setiap kami. Agar kami boleh Tuhan Yesus
berusaha Tuhan Yesus untuk kami hidup seperti Engkau pernah hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berkati kota kami Jakarta Tuhan. Biarlah Kau boleh Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa ini. Tuhan Yesus, Kau turunkan Tuhan urapan lawatanmu atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan keadaan mungkin tidak baik. Tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus kami dapat lalui semuanya bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk program gereja di tempat ini. Apapun yang kami akan lakukan Tuhan, hanya sekedar program Tuhan tanpa Yesus di dalamnya. Oleh karena Tuhan pakai setiap kami para hamba-hamba Tuhan, para aktivis, para panitia, para jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh saling mengasihi, saling memberi Tuhan, yang saling menguatkan. Sehingga semuanya boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami akan pulang. Bahwa kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh menjalani aktivitas kami boleh Tuhan Yesus menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Allah sendiri yang mengurapi setiap kami. Kami siap menerima berkat melalui hamba. Di akhir ibadah kami bersyukur dan kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun. Engkau kenal Tuhan hamba-Mu, anak kami Tamara Tuhan Yesus. Engkau sudah pelihara, biar Engkau terus pakai dia. Berikan dia kerendahan hati, urapan-Mu turun Tuhan. Jadikan dia anak yang takut akan Engkau. Dan dia boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-Mu Ibu Sumiatin Tuhan, yang telah Engkau pelihara sepanjang tahun dengan segala kesehatan, berkat. Bahkan anak cucu mantunya Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati hidangan yang disiapkan, Kau juga berkati dan Kau tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan melewati minggu ini bersama dengan Engkau. Apapun yang akan kami kerjakan, kami taruh ke dalam tangan-Mu, sehingga segala sesuatunya boleh berhasil hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk saudara. Happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, sehat selalu.
Potong. Ucapkan buat seluruh Umur panjang tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya Bapak Ibu, samping, konsumsi disiapkan di samping. Tapi jangan pulang dulu, kita mau bikin
Betul.